Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amareka Putri dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi pelaksanaan proyek dan estimasi anggaran proyek. Di mana sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu diagram WBS yang telah saya buat. Di mana diagram WBS kali ini berbeda dengan diagram sebelumnya karena pada diagram WBS kali ini ada SDM dan jumlah hari yang diperlukan dalam pengerjaan tas tersebut. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada penjelasan berikut ini. Judul skripsi, pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, disusun oleh Husin Nanda Perwira, Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dan sasaran. Tujuannya adalah untuk membuat sistem informasi perpustakaan SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta ditinjau dari pencatatan absensi, pencarian koleksi buku, pendataan, peminjaman buku, dan pengembalian buku, serta pembuatan laporan data peminjaman dan buku perpustakaan. 2. Mengetahui standar kualitas sistem informasi perpustakaan SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta berdasarkan standar kualitas software ISO 9126. Sasarannya adalah untuk seluruh petugas dan pengunjung perpustakaan di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Manfaat. Di sini manfaat terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pengembangan sistem informasi yang berorientasi pada fasilitas pembelajaran seperti sistem informasi perpustakaan dan mengetahui perbedaan antara sesudah dan sebelum pengembangan sistem dari manual menjadi terkomputerisasi melalui sistem informasi perpustakaan Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. 2. Manfaat praktis. A. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan perpustakaan sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan penggunaan sistem informasi perpustakaan sekolah sebagai alat bantu untuk mempermudah pelayanan anggota, pencarian data buku, pendataan koleksi buku, sistem pelaporan dan manajemen peminjaman dan pengembalian koleksi buku perpustakaan Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. B. Mendapatkan hasil uji kelayakan perangkat lunak, yaitu penggunaan sistem informasi perpustakaan berbasis web. C. Sistem informasi perpustakaan yang telah melalui proses pengujian dapat digunakan sebagai media bantu fasilitas pembelajaran, baik pembelajaran di dalam maupun di luar kelas di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Metode pengembangan sistem informasi. Pada skripsi yang saya analisis di sini menggunakan metode waterfall dengan 4 tahapan. Yang pertama, analisa kebutuhan, yang kedua, desain sistem, yang ketiga, implementasi atau pengkodean sistem, yang keempat, pengujian. Berikut ini adalah diagram WBS beserta SDM dan jumlah hari yang diperlukan pada skripsi yang saya analisis. WBS pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta disusun oleh Husin Nanda Perwira, Universitas Negeri Yogyakarta. 0.0 Pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. 1.0 Analisa kebutuhan. 2.0 Desain sistem. 3.0 Pengkodean atau implementasi sistem. 4.0 Pengujian sistem. Tahap 1 Analisa kebutuhan. Tingkat 1, 1.0 Analisa kebutuhan. Tingkat 2, 1.1 Mengidentifikasi kebutuhan user. 1.2 Memahami sistem yang telah ada atau sistem manual. 1.3 Membuat hasil laporan kebutuhan user dan sistem yang telah ada. Tingkat 3, 1.1.1 Menganalisis kebutuhan user. Tingkat 4, 1.1.1 Melakukan wawancara.
tingkat 5 ada 1.1.1.1.1 menentukan user yang akan diwawancarai, 1.1.1.1.2 membuat jadwal wawancara, 1.1.1.1.3 membuat list pertanyaan, 1.1.1.1.4 melaksanakan wawancara, 1.1.1.1.5 mengumpulkan hasil wawancara, di mana pada tas melakukan wawancara ini, SDM yang bertanggung jawab ialah interviewer dan staff supporting yang dilakukan selama 3 hari. Tingkat 2, 1.2 memahami sistem yang telah ada atau sistem manual. Tingkat 3, 1.2.1 melakukan wawancara, 1.2.2 melakukan observasi. Tingkat 3, 1.2.1.1 menentukan user, 1.2.1.2 mengatur jadwal wawancara, 1.2.1.3 membuat pertanyaan, 1.2.1.4 melaksanakan wawancara, 1.2.1.5 mengumpulkan hasil wawancara, di mana pada tas melakukan wawancara dengan kode 1.2.1 ini, SDM yang bertanggung jawab ialah interviewer dan staff supporting, di mana membutuhkan waktu selama 3 hari. Pada tingkat 3 ada 1.2.2 melakukan observasi. Pada tingkat 4 ada 1.2.2.1 mengatur jadwal observasi. 1.2.2.2 melakukan observasi. 1.2.2.3 mengumpulkan hasil penelitian, di mana SDM yang bertanggung jawab pada tas melakukan observasi ialah surveyor dan staff supporting dalam waktu 2 hari. Selanjutnya, pada tingkat 2 ada 1.3 membuat laporan hasil kebutuhan user dan sistem yang ada. Tingkat 3 ada 1.3.1 melakukan studi literatur, 1.3.2 mengumpulkan hasil penelitian, 1.3.3 memeriksa kembali hasil yang telah disimpulkan, 1.3.4 memperbaiki hasil laporan jika ada kesalahan, di mana SDM yang bertanggung jawab pada tas ini adalah staf administrator dalam waktu 2 hari. Tahap 2 desain sistem. Tingkat 1 2.0 desain sistem. Tingkat 2 2.1 menentukan rancangan pemodelan sebuah sistem. Tingkat 3 2.1.2 menentukan software, di mana SDM yang bertanggung jawab yaitu sistem analis dalam jangka waktu 2 hari. 2.1.2 menentukan database. SDM yang bertanggung jawab adalah database administrator dalam jangka waktu 2 hari. 2.1.3 menentukan user interface, di mana SDM yang bertanggung jawab yaitu UI designer dan staff administrator yang dilakukan selama 5 hari. Pada tingkat 4 ada 2.1.3.1 menyiapkan hasil laporan pada keputusan user. 2.1.3.2 mengidentifikasi hasil laporan pada kebutuhan user. 2.1.3.3 merancang desain user interface sesuai kebutuhan user. Tahap 3, pengkodean atau implementasi sistem. Tingkat 1, 3.0, pengkodean atau implementasi sistem, di mana proses ini SDM yang bertanggung jawab ialah programmer, dilakukan dalam waktu selama 7 hari. Tingkat 2, 3.1, membuat kode dengan bahasa pemrograman. 3.2, mentranslate ke PHP dan database MySQL. 3.3 mengimplementasikan sistem yang baru. 3.4 menginstal sistem yang baru. 3.5 mencoba sistem yang baru. Tahap 4, pengujian sistem. Pada tingkat 1, 4.0 pengujian. Tingkat 2, 4.1 memasukkan data sesungguhnya yang dilakukan oleh sistem tester dalam jangka waktu setengah hari.
4.2 menguji sistem dengan data sesungguhnya yang dilakukan oleh sistem tester dalam waktu setengah hari. 4.3 menguji alpha testing. Pada tingkat 3, 4.3.1 menguji kelayakan dengan sistem 3 web developer. Pada tingkat 4, 4.3.1.1 pengujian pada aspek fungsionality yang dilakukan oleh sistem tester dalam waktu 1 hari. 4.3.1.2 pengujian pada aspek efisiensi dan reliability yang dilakukan oleh sistem tester selama 1 hari. Pada 4.4 menguji beta testing. Tingkat 3, 4.4.1 pengujian usability yang dilakukan oleh sistem tester selama 1 hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi pelaksanaan proyek dari skripsi yang saya analisis. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek merupakan sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasikan sumber daya manusia atau tenaga kerja secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada gambar berikut ini. Struktur organisasi pelaksanaan proyek. Pada struktur organisasi proyek ini dipimpin oleh project manager, di mana project manager ini dibantu oleh keempat manajer sesuai tahapannya masing-masing. Yang pertama itu manajer analisa kebutuhan, yang kedua itu manajer desain sistem, yang ketiga itu manajer implementasi sistem, yang keempat manajer pengujian sistem. Di mana masing-masing manajer ini mempunyai staf maupun tenaga ahli. Untuk yang pertama itu manajer analisa kebutuhan. Pada stafnya terdapat interviewer, surveyor, staf administrator, dan staf supporting. Pada tenaga ahli ada sistem analis. Yang kedua, manajer desain sistem. Pada staf terdapat staf administrator. Pada tenaga ahli ada sistem analis, database administrator, dan UI designer. Yang ketiga, manajer implementasi sistem. Hanya terdapat tenaga ahli, yaitu programmer. Yang keempat, manajer pengujian sistem. Hanya ada tenaga ahli, yaitu sistem tester. Yang terakhir, estimasi anggaran biaya. Nah, menurut Iman Soeharto, estimasi biaya proyek memegang peranan penting dalam penyelenggaraan sebuah proyek karena pada tahap awal dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang digunakan untuk membangun sebuah proyek. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada tabel berikut ini. Ini adalah tabel estimasi anggaran biaya dengan judul proyek pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya akan saya lihatkan pada Excel. Ini merupakan tabel estimasi anggaran biaya proyek, di mana pada tabel ini terdapat nomor, kode tas, nama tas atau aktivitas, nama SDM pelaksana yang terdiri dari nama SDM, jumlah SDM, lama hari kerja, jumlah honor, total bayar SDM. Selanjutnya ada peralatan yang diperlukan yang terdiri dari nama alat, jumlah, harga, dan total bayar. Selanjutnya ada biaya perjalanan dinas yang dihitung dalam hari. Pertama ada alat transportasi, yang kedua lama, yang ketiga harga, dan yang keempat total bayar. Dan selanjutnya ada total keseluruhan. Baiklah, di sini saya akan
mencontohkan pada kode tas 1.1.1 dengan nama tas melakukan wawancara. Pada tas ini yang pertama itu ada SDM, yaitu interviewer, dengan jumlah 1, lama hari bekerjanya 2 hari, dan jumlah honor 100.000 per hari. Jadi 100.000 dikali 2 hari, jadi didapatlah total bayarnya 200.000. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu alat perekam suara sebanyak 1 dengan harga satuan 100.000, total bayar 100 dikali 1 dapatlah 100.000. Selanjutnya untuk biaya perjalanan dinas, pada SDM interviewer ini memerlukan alat transportasi. Jadi pada proyek ini perlu menyewa mobil selama 2 hari dengan harga perharinya 100.000. Jadi 100 dikali 2 200.000. Maka didapatlah 200 dari biaya perjalanan dinas ditambah 100 dari peralatan yang diperlukan dan 200 dari total bayar SDM. 200 tambah 100 ditambah 200, maka hasilnya 500. Lanjut. Untuk SDM yang kedua yaitu staff supporting dengan jumlah 1, lama hari bekerjanya 1, dengan jumlah honor 75.000 per hari. 1 dikali 75 dapatlah 75.000. Peralatan yang diperlukan itu ada ATK lengkap dan paket internet, di mana ATK lengkap ini sebanyak 1 dan paket internet sebanyak 2. Selanjutnya untuk harga TK lengkap itu 100.000, jadi 100.000 dikali 1 100.000. Untuk paket internet 2 dikali 25 dapatlah 50.000. Jadi untuk peralatan yang diperlukan itu 150.000. Nah, pada SDM staff supporting ini dia tidak memerlukan biaya perjalanan dinas. Jadi langsung kita totalkan saja 75 ditambah 150, maka dapatlah hasil 225.000. Nah, begitu seterusnya untuk tas-tas yang lain, perhitungannya sama. Nah, di sini setelah kita mendapatkan total keseluruhan dari masing-masing tas, dapatlah kita hitung total keseluruhan yang dibutuhkan untuk membangun proyek ini dengan cara sama dengan sum buka kurung, kita blok dari tas 1 sampai terakhir, tutup kurung, enter. Dapatlah 12.675.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk membangun proyek pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta adalah sebesar 12.675.000. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.